Nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tiba. Bagaimana manusia? Apakah kau sudah mendapatkan informasi mengenai apa yang sedang dijalankan oleh dirimu yang ditugaskan oleh Dongo Pilo? Banyak, Patih. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Apa saja yang kau dapatkan mengenai hal ini? Mungkin kita bicarakan sambil duduk, Patih. Silakan. Rantik, Patih. Rantik. Monggo, Patih. Cepat. Atau Parinten, itu saya yang cari yang Patih. Mencari apa, Bang? Bagaimana? Mencari muka. Saya mau mulai dari ini, Patih. Jadi dari ucapan kau durhaka yang kemarin saya sampaikan itu membuahkan hasil, Patih. Itu benar. Ternyata memang ada perseteruan antara si Pitaksa dengan anaknya. Nah, informasi itu saya dapatkan, bahkan saya sudah bertemu dengan anaknya secara langsung. Jadi seperti ini, Patih. Ya. Awalnya saya tidak menyangka ditemui oleh Panglima atau penjaganya si anak dari Pitaksa. Siapa namanya itu? Panglima? Sentolopati. Dia mengucapkan kepada saya bahwasanya ingin menemui saya, si anak dari Pitaksa. Entah apa yang disampaikan, saya juga tidak tahu, dan mengantarkan saya ke tempat di mana titik pertemuan itu akan berlangsung. Singkat cerita ya, Patih, sampai akhirnya saya itu bertemu dengan si anak dari Panglima, anak dari si Pitaksa. Ternyata, Patih, di situ ada sedang permasalahan problem mengenai restu dari percintaan. Jadi Pitaksa itu memiliki anak laki-laki yang bernama Arya Sagala. Arya Sagala menjalin hubungan dengan sosok wanita, tapi bukan dari bangsa kerajaan, mungkin rakyat biasa, bernama Sena. Arya Sagala bersikeras untuk menikahi Sena, akan tetapi si ayahnya itu tidak merestuinya. Nah, sedangkan yang saya tahu dan yang saya rasa, watak dari Arya Sagala tidak jauh dengan Pitaksa, keras kepala. Dan Arya Sagala bersikeras ingin tetap melanjutkan hubungannya dengan Sena dengan cara jika tetap tidak merestui, yaitu membunuh ayahnya sendiri. Cinta itu, Patih. Cinta. Jujur, Patih, di situ saya sedikit menasehatinya. Tapi memang watak-watak ayahnya itu 100% nempel di anak laki-lakinya, di Arya Sagala. Tambang, Patih. Dia benar-benar tidak mau mendengar penjelasan apapun. Bahkan dia mengucapkan, silahkan kau membunuh ayahmu, silahkan kau membunuh ayahku dengan caramu sendiri, dan saya akan membunuh ayahku dengan caranya sendiri. Kita tujuannya sama, menginginkan ayah Pitaksa mati. Itu yang pertama, Patih. Yang kedua, ternyata selama ini kita selalu gagal dalam menyusun sebuah rencana. Kita kecolongan, Patih. Betul, Patih. Maksudmu bagaimana? Ada makhluk bayaran yang saya rasa makhluk itu makhluk yang hebat. Menyamar sedemikian rupa, menghilangkan energi sehalus mungkin sampai kita tidak sadar, Patih. Ada telik sandi yang berada di tengah-tengah kita. Betul, Patih. Telik sandi? Benar, Patih. Di mana keberadaan telik sandi itu ditempatkan? Ada di ubun-ubun saya, Patih. Nah, maka dari itu, Patih, mohon maaf saya ikut bicara. Saya rasa rencana yang disampaikan oleh Patih mengenai serangan cepat yang dilakukan sepersekian detik itu tidak bisa dilakukan, karena saya rasa itu sudah dibocorkan ke pihak Pitaksa melalui telik sandi tersebut. Telik sandi namanya siapa? Toro. Itu judulnya siapa, Bang? Paman namanya. Nah, itu. Tapi telik sandinya sudah dibunuh sama si Arya Sagala, Patih. Langsung. Dan lebih tragisnya lagi, ketika telik sandi dibunuh sama si anaknya, panglimanya Pitaksa yang bayaran dari Pulean itu, panglima siapa Panglima? Gerok. Tawang Gerok. Di situ mau terjadi sebuah percekcokan, Pak. Ramai banget, Patih. Jadi di sini sudah tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Saya rasa Pitaksa sudah tahu rencana dari anaknya. Juga sekarang Pitaksa juga sudah tahu bahwasanya anaknya telah menemui saya. Mungkin saja di sana sekarang lagi ramai membicarakan hal ini. Ini juga Mas Benda, jika memang
makhluk yang kau bicarakan, yang berasal dari pulean itu, tidak dibunuh, tentu dia akan menceritakan apa yang dia ketahui terhadap Wicaksa. Iya, saya rasa juga seperti itu, Patih. Terus satu lagi, Patih. Ini juga tidak kalah pentingnya. Pagi tadi, saya ditemui oleh segerombolan dari Dumromlah. Pimpinannya bernama Suroto. Suroto Magila. Di mana Suroto Magila itu menceritakan kekecewaannya atas perlakuan dari Wicaksa yang kurang sopan dan santun. Adab dalam meminta bantuan itu tidak pas di hatinya, Patih. Jadi itu entah itu benar atau tidak, saya juga belum tahu, Patih. Itu hanya ya sekedar informasi. Bisa iya, bisa tidak nantinya. Karena saya sedang tugaskan mereka untuk mencari tahu informasi yang dilakukan oleh Wicaksa. Intinya permasalahan si Suroto Magela itu merasa tidak diberi kelayakan di dalam perlakuan Wicaksa terhadap makhluk yang sedang dimintai bantuan. Awalnya Wicaksa ngemis-ngemis datang ke sana meminta bantuan karena si Suroto Magela merasa kurang hebat. Akhirnya si Wicaksa meminta bantuan dari pulean yang jauh lebih hebat. Dan fatalnya si Suroto Magela itu sekarang dikasih makan saja itu jarang-jarang. Sampai akhirnya itu memiliki rasa sakit hati dan kekecewaan. Rombongan dari Suroto Magela berbalik badan dan siap menjadi bantuan kita terdepan untuk melawan Wicaksa. Jika memang yang dia ucapkan itu benar, itu bisa kita manfaatkan rombongan yang kau sebutkan itu. Dan di sini mengenai sebuah rencana yang disampaikan mengenai menghadapi panglima-panglima dari Puleang yang hanya memiliki waktu sekian detik. Menurut saya itu masih bisa tetap kita jalankan. Cuma di sini tidak menjadi prioritas utama untuk kita melakukan sebuah rencana. Itu bisa kita lakukan di waktu-waktu tertentu dan di momen-momen yang tepat. Saya rasa juga seperti itu, Pak. Benar. Kami semua sebenarnya sudah mendapatkan beberapa makhluk, di mana makhluk itu memiliki serangan jarak jauh yang cepat, ataupun makhluk yang memiliki kecepatan yang tinggi. Hanya saja, karena kabar ini baru kita dapatkan, tentunya kita harus benar-benar menyusun rencana, merancang strategi, dan memberitahu kapan waktu yang tepat untuk melancarkan serangan yang dibutuhkan itu. Baiklah, Patih. Saya tugasnya berarti apa, Patih, untuk saat ini? Mungkin untuk saat ini, jika memang makhluk yang datang kepada dirimu, yang kau katakan itu rombongan dari Kedung Romlah, kau bisa gali informasi terlebih dahulu. Apakah rombongan itu benar-benar ingin berpihak kepada kita? Atau itu hanya sebuah pancingan ataupun rencana yang dijalankan oleh Wicaksa? Benar, Patih. Kita di sini mungkin lebih hati-hati dan waspada. Itu yang terbaik, Patih. Benar sekali. Tidak menutup kemungkinan drama percintaan itu dibuat Wicaksa. Saya katakan tidak menutup kemungkinan, Patih. Apalagi cuma drama sakit hati sangat gampang untuk dibuat. Benar sekali. Seperti itu, Patih.